Ha- Halo Teh. Halo, Halo, halo assalamualaikum. Iya, Teh. Saya Waalaikumsalam. halo ngomongnya apa ya? Saya apa gua lu aja ya, Teh ya? Abdi Apa aja deh, atuh. Abdi Teh atuh. kalau bisa pakai headset Teh biar jelas Ti nanti. apa pane aja deh, ti apa aja Sunda deh pan. yang penting Sunda pan aman. teh. Sunda. Teh, Iya, jadi di sini gua itu sama temen gua namanya Rian. Jadi nanti bisa saling Oh, sama coaching lah. teman. Jadi kita bertiga nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kenapa? Ini Mau pakai nanya headset kan? apa? Pakai headset kan ini? Pakai. Oke, jelas nggak sih suaranya? Jelas. Kok. Udah dandan belum teh? Bisa Udah aja dandan dong. belum? Kenalan dulu dong. Ini namanya Rian. Kenalan teh. Salam corona ya teh. Nama saya Rian. Salam corona. Orang Hai, Pandeglang juga Sisi. Teh. Oh enggak, gue orang Bogor anjing. Astagfirullah ngomong kasar. Maaf teh, maaf. Gini Apa Teh. apa selalu Ah. santai. Ya. Kenapa? Enjoy ya. Enjoy. Ya. Jadi ini udah live ya, ini udah live. Jadi di sini kita itu penasaran sama proses kisah cintanya dari cewek gitu. Karena kan di sini kan circle-nya laki-laki semua Teh gitu. Pengen denger. Ini loh teh, lebih ke perspektif perempuan tentang cinta gitu. Oke. Terus kita kan kadang kan ada, sekarang kan lagi rame fenomena ghosting nih teh ya. Kira-kira teteh pernah di ghosting? Gak apa-apa. Aku sih kalau di ghosting nggak pernah sih. Iya. Karena aku tuh kalau misalkan deket sama cowok, aku cari tahu dulu itu cowoknya kayak gimana gitu sampai ke dalam-dalam gitu. Wah mantap. Setuju, teh. Bahasanya tuh jadi Teh. Jadi ya gimana teh? Iya, jadi apa ya, kalau misalkan kenal cowok itu biar kita menghindari dari ghosting itu ya kita harus kenal cowok itu dari mana dulu gitu loh. Maksudnya aku tuh kepo banget orangnya sampai dalam-dalam aku cari tahu tentang dia kayak gimana gitu. Supaya kita tuh udah tahu kalau misalkan cowok itu tuh kayak gitu loh. Jadi nggak berharap lebih juga ke kitanya, terus kita juga nggak takut di ghosting juga kalau udah tahu karakter dan dia kayak gimana gitu. Jadi teteh kalau mau mempunyai satu hubungan tuh pendekatannya mesti lama gitu ya. Yes, betul Ya, banget. Jadi Atau Teh mencari tahu ya. atau teh. mungkin secara nggak sadar bukannya ini ya maksudnya, atau mungkin secara nggak sadar Teteh sendiri pernah ngelakuin hal ghosting ke orang lain tapi secara nggak sadar. Ada loh yang kayak gitu. Pernah aku malah nge-ghosting. Berapa nih deh? Berapa cowok yang pernah teteh ghosting? Bukan ghosting maksudnya secara nggak langsung gitu. Iya, enggak. Sebenarnya Menyadari. Sebenarnya gini, bukan beberapa banyak cowok sebenarnya. Cuma ada beberapa cowok aja yang istilahnya bikin aku gimana ya, bikin aku nggak nyaman, ya udah gitu, buat apa aku lanjutin gitu loh. Jadi sebelumnya udah momen PDKT dulu gitu ya teh? Ya momen PDKT sih ada, cuma aku tuh kalau misalkan PDKT, kalau misalkan orangnya emang gak cocok buat aku nggak terlalu lama, jadi nggak bikin dia sakit hati juga, jadi lebih baik dibanding aku nggak ada ras. Iya. Ya udah mending aku tinggalin aja gitu loh. Jatuhnya kalau kayak gitu kayak si cowoknya ini kayak baper gitu ya Teh ya. Iya, rata-rata sih, maksudnya bukan aku sombong ya di sini gitu. Jadi rata-rata bener. Kalau aku menilainya gini teh, kalau aku tuh menilainya kita tuh nggak bisa berekspektasi lebih dulu gitu loh sama orang lain. Kita tuh mesti tahu sikon dulu untuk menghindari hal-hal ghosting. Kita mesti mengerti dulu sikonnya itu seperti apa dong. Kita nggak bisa menerima feedback misalkan dia balas chat kita tuh dengan itu menurut dia tuh dia suka gitu sama kita, kan nggak juga teh. Itu tuh cuma ekspektasi lebih kita doang. Iya. Kadang ada seseorang yang pintar manipulatif juga sih. Waduh. Gimana sih? Rian tolong jangan heboh ya. Ini heboh banget deh Rian. Enggak. Aku chill tuh kaget aja, chill. Iya, chill. Aku tuh kaget sama istilah manipulatif gitu loh. Kayaknya tuh itu maksudnya udah gini. Manipulatif itu dalam artian kita bisa chattingan gitulah, intens atau gimana, tapi di sisi lain kita tuh nggak ada rasa gitu kan. Iya. Ada juga yang kayak gitu, terus ada juga yang kita pura-pura sokir, pura-pura sayang, padahal kita tuh kayak masih ingat mantan, masih ingat masa lalu kayak gitu. Waduh. Hati-hati loh Teh. Kayak gini gitu loh, bisa jadi pelampiasan loh. Iya, maksudnya gini loh. Itu sama aja fake ya Teh ya. Gimana Teh? Maksudnya aku juga sih, maksudnya mikirnya nggak semua orang kayak gitu. Itu kan prinsip orang kan beda-beda ya kan.
beda-beda juga, nggak semua orang kayak gitu kok. Cuma maksudnya banyaknya sih rata-rata kalau misalkan cewek itu biasanya lebih ke gengsi sih gedenya. Waduh. Jadi padahal dia tuh sangat suka sama itu cowok, dia tuh kayak ada rasa kayak cinta sama itu cowok, tapi dia itu nggak berani lebih buat menunggu momen ngungkapin ya Teh ya. Lebih menunggu Nah, momen ya gitu. perempuan itu ya. Betul banget. Kadang nungguin cowoknya yang duluan buat respon. ngasih tahu, ngerespon kayak gitu. Tapi kan sekarang udah zamannya emansipasi Teh. Emansipasi apa sih anjir, gak ngerti Iya, gua. perempuan berhak memutuskan sesuatu. Betul Emansipasi itu banget, ya kan? betul banget. Perempuan itu berhak dong. Jadi kayaknya zaman sekarang tuh nggak sedikit deh perempuan yang nggak perlu nunggu ya, dia nyatain Betul. duluan gitu. Ada beberapa mungkin ya, nggak sedikit juga. Nih, karena ada perempuan yang istilahnya dia juga istilahnya dibanding cowoknya cuek gak nanya-nanya. Kok ini kayak buat gue banget. Gak apa-apa. Gak perlu disebut orangnya siapa lah ya kan. Ini kan kita dari, sharing. Enggak Teh, ini kan dari perspektif Teteh. Gimana? Iya, maksudnya rata-rata gitu ya, kalau misalkan cewek kan istilahnya butuh juga yang namanya kejelasan, butuh juga yang namanya istilahnya keputusan gitu loh. Dia juga kadang suka yang duluan nanya. Kadang cowoknya kan lama gitu kan buat ngungkapin atau gimana. Jadi kita tuh cewek juga ya harus nurunin ego juga kalau misalkan dapet cowok yang cuek. Kita juga harus yang lebih agresif kayak gitu sih. Kalau misalkan sebenarnya gini loh, kita tuh nyari pasangan tuh kalau misalkan kita nyari yang sempurna, nyari apa yang kita mau itu tuh gak bakal dapet juga gitu loh. Setuju. Jadi setuju iya, saya. Jadi di sisi lain kita tuh harus nurunin ego kita sendiri, nggak harus semuanya kita di-treat kayak queen gitu loh. Maksud aku tuh kayak gitu. Iya, kalau misalkan aku tuh kayak gitu sih, Ki, maksudnya Kirian gitu kan. Iya. Karena aku mikir sekarang gini loh, maksudnya kan era zaman pacaran zaman sekarang kan banyaknya ghosting yang zaman sekarang kayak gitu kan. Cuma kalau untuk sekarang sih aku kayak ngadepin ya udahlah gitu, gimana caranya kita tuh bukan sempurna, tapi gimana caranya kita yang jadi yang menyempurnakan gitu loh, Ki. Jadi betul, menurunkan ego, terus kayak yang kalau misalkan dapet cowok cuek ya udah sabar, terus harus kita yang lebih agresif dari kayak gitu loh. Tapi Teh, bener gak? Aku punya perspektif gini nih, perempuan tuh kayak pasir, makin digenggam itu makin hilang. Tapi kalau nggak digenggam pun hilang. Jadi mesti balance aja gitu. Kita nggak terlalu menggenggam dan nggak perlu melepas juga gitu loh. Jadi gini Teh, bahasa Siran tuh kan tinggi banget nih Teh ya. Jadi tuh enggak, Teh mengerti lah pastilah. Enggak, gue yang nggak ngerti sebenarnya. Jadi gini Teh, misalkan saya tuh punya orang ya, ketika saya itu udah tulus sayang sama dia tuh, tapi itu malah bisa bikin dia hilang. Tapi ketika saya cuek segala macam ya kan, itu malah bikin hilang lagi. Maksudnya tuh mesti seimbang aja. Jadi iya. Kita tuh menyeimbangi momen aja sih. Gitu sih Teh, gimana Jadi nggak terlalu lebay menyingkapinya aja tuh ya. Iya, maksud aku tuh lebih baik kita realistis aja, maksudnya biasa aja gitu loh. Santai aja, santai gitu. Saya gimana ya? Yang penting gini loh. Kita emang maksudnya ada kan nggak mungkin munafik banget istilahnya kalau misalkan cewek itu ataupun cowok itu berhubungan dengan satu orang, ya enggak sih? Iya. Pasti betul, dia akan pasti biarpun dia udah punya pasangan, pasti ada beberapa cewek lah istilahnya yang friendly ke cewek, tapi di situ kita tahu batasan juga gitu loh. Biarpun kita friendly ke semua orang, tapi kita harus tahu batasan dan kita istilahnya ini pasangan gue ya tetap dia gitu, biarpun gue friendly ke semua orang gitu loh. Intinya tahu batasan aja dan kita juga ngejalin hubungannya jangan terlalu ambisius. Kita ya realistis aja, santai aja gitu loh. Jodoh nggak kemana, kayak gitu aja. Aduh Teh, saya tuh paling sakit kalau dibilang jodoh tuh nggak kemana. Biasanya tuh paling suka dipakai ketika diputusin Teh saya tuh. Bener banget sih emang itu tuh bener-bener kayak senjata banget buat gitu. Senjata cewek kalau mutusin cowok emang kayak gitu sih. Jodoh nggak kemana endingnya. Emang begitu ya kata-katanya. Jadi saya pernah Teh gitu Teh. Ki ya udah kayak kita udah sampai sini deh. Lagian juga kan jodoh nggak kemana. Mau kemana gitu. Itu tuh cuma ini aja sih, cuma basa-basi aja sebenarnya. Intinya cewek itu mungkin ada hal yang nggak suka dari Iki. Mungkin dia dengan cara ngomong yang kayak gitu, dengan cara yang halus gitu loh. Mungkin aku bau Teh ya. Jadi nggak suka gitu. Gak gitu dong Ki. Ya lanjut. Teh mau nanya lagi nih ya satu. Ini pertanyaan beda lagi ya. Boleh, nggak apa-apa. Gimana caranya ini dari perspektif perempuan ya aku nanya ya. Teteh tuh menyikapi masa lalu itu seperti apa sih? Menyikapi masa lalu.
Sebenarnya gini loh, tergantung juga sih, ada masa lalu yang istilahnya terlalu banyak negatifnya, ada yang banyak positifnya. Misalkan banyak negatifnya itu istilahnya si mantan itu selingkuh dan lain-lain. Terus kalau misalkan positifnya itu kita putus tuh karena kurang restu dari orang tua gitu kan. Tergantung kita menyikapinya aja. Kalau untuk masa lalu sih sebenarnya bukan kita buat move on sih sebenarnya. Masa lalu tuh gimana caranya kita buat berpindah hati ke tempat yang lain gitu loh. Bukan cara kita melupakan seseorang itu, karena semakin kita lupain itu orang karena sulit juga gitu. Jadi ya udah biasa aja, tapi gimana caranya kita pindah di hati itu gitu loh. Jangan di hati itu, maksudnya pindah ke hati yang lain. Kayak gitu sih. Terus kalau misalkan untuk masa lalu itu, menurut aku tuh jangan ada dendam ataupun apa, karena kita juga banyak belajar dari dia, banyak yang mendewasakan juga ke kitanya dari pelajaran masa lalu itu gitu loh. Maksud aku tuh ya udah baik-baik aja, yang penting kita awalnya kan baik-baik awalnya, masa iya kita endingnya mau buruk gitu kan. Ya kita harus baik juga, kayak gitu sih. Kalau misalkan apa sih menyikapi dengan cara yang kita harus berpikir masa lalu gua lu mah kayak gitu, maksudnya kita berpikiran orang itu selalu negatif, jangan kayak gitu sih. Maksud aku ya udah biasa aja gitu. Tapi Teteh setuju nggak sih soal putus secara baik-baik? Putus secara baik-baik? Iya, setuju nggak? Kan suka ada istilah gitu tuh Teh. Iya, putus secara baik-baik. Itu menurut Teteh gimana gitu loh? Istilah putus secara baik-baik. Karena gini Teh ya, bagi kami sih bagi para pembuaya. Di kaum buaya. Bagi Rian dan saya, iya. Apa sih kalau emang putus secara baik-baik ya udah nggak ada yang putus gitu. Enggak, maksudnya tuh kalau misalkan kalau baik ya nggak mungkin putus gitu Teh. Jadi agak kurang terima aku nih kalau mungkin ada itu istilah. Mungkin itu lebih ke bahasa halus aja kali ya Ki. Tapi Ki susah diterima aja gitu ya Teh ya. Sedikit agak susah diterima ya Teh ya. Iya, sebenarnya gini, aku tuh belum pernah ngalamin kayak gitu. Maksudnya dalam artian putus dengan baik-baik banget, pasti ada sebabnya gitu dibanding putus yang pasti ada kesalahan di salah satu pihak kan Teh ya. Pasti ada, iya. Kalau misalkan putus baik-baik, mungkin bukan putus baik-baik ya, lebih ke ya mungkin si ceweknya entah ada orang lain, entah ada yang bikin dia lebih nyaman gitu loh. Entah ada yang mungkin dia juga ngerasa nggak enakan gitu. Menurut aku sih emang putus tuh nggak ada yang baik-baik Ki. Mungkin gini loh, putus baik-baik itu mungkin luas ya dalam artiannya. Iya. Gimana Teh? Ada juga istilahnya putus yang baik-baik, istilahnya nggak saling blokiran, nggak saling menyalahkan gitu loh. Jadi lebih dewasa gitu. Itu disebut itu juga bisa disebut dengan putus yang baik-baik gitu kan. Kan ada juga putus yang ya udah putus gitu kan, saling blokir segala kayak gitulah. Itu kan putus yang nggak baik-baik. Maksud aku tuh kayak gitu sih yang aku tahu. Putus yang baik-baik itu. Terus Teteh di pihak yang mana nih? Putus yang ngeblok atau putus yang nggak usah ngeblok? Tertawa Teteh. Gini loh Kiko, ini pas banget sih. Maksudnya apa yang kalian tanya itu ada sangkut pautannya sama apa pengalaman nih? aku juga. Kita tuh udah ngebaca. Kita tuh cenayang. Saya dan Rian itu kalian tuh emang mancing ya. Iya cenayang. Nggak, karena sebelum aku ngundang Teteh ini udah ini kayaknya cocok nih jadi bintang tamu nih pokoknya. Masa sih? Iya. Aku juga mikir dari awal tuh Teh, kenapa aku pakai kosakata aku daripada saya, karena menurut aku tuh lebih akrab gitu loh. Tadi tuh mau ngomong gua lu nggak enak Teh di awal, makanya jadi aku kamu. Jangan baper ya Teh ya. Enggak lah, maksudnya itu belum dijawab tadi. Senyamannya kita aja. Maksudnya gimana? Jawab apa? Yang masa lalu? Yang ini ya, yang apa? Lobet lagi. Aduh Ki, gak persiapan banget apa ya? Hilang nih kayaknya. Halo? Iya Ki, kenapa kok hilang? Halo? Bentar Pak.
Halo Teh. Udah kedengeran belum Teh? Iya, kedengar. Kenapa mati? Kenapa? Aduh, bentar ya ada trouble nih. Ya, Oke. lanjut. Dah, Itu Teh, yang Udah tadi bisa aku nih. yang tadi aku tanyain, Teh ini ada di pihak yang ngeblok atau yang nggak ngeblok sama mantan? Sebenarnya tergantung sih Ki, tergantung mantan itu Aku Rian juga yang nanya Teh. Oh Rian, kok Iya. suara kalian sama sih? Oh iya. Enggak dong. Nih, bandingin suara aku Teh. Suara aku lebih bagus. Nah. Enggak dong. Suara aku tuh lebih gentle kan Teh. Udah Tuh tuh kan jawab dulu sama, Teh. tahu. Ampun ya Allah. Bentar. Oke, kalau misalkan aku bingung juga sih, masa gini, setiap orang kan beda-beda. Kalau aku termasuk orang yang kalau misalkan itu emang orangnya bikin aku istilahnya udahlah gitu kan, bener bikin aku udahlah kayaknya sama dia kayaknya enggak deh gitu. Aku biasanya ngeblok sih. Ngeblok itu bukan berarti kita anak kecil juga ya. Ngeblok itu Iya. ngeblok itu kita istilahnya kayak healing aja gitu loh, kayak Setuju. kan biasanya kalau misalkan kita udah putus kan pasti kan istilahnya kangen segala macam bla 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 gitu kan. Ngapain lu putus gitu kan. Jadi aku tuh ngeblok tuh bukan karena maksud aku anak kecil, aku tuh kayak pengen sendiri dulu, kayak pengen jauh dulu. Nanti beberapa bulan kemudian, 1 bulan atau 2 bulan aku baru buka tuh. Kayak gitu biasanya kalau aku sih tim ngeblok ya. Kalau misalkan itu mantannya yang apa sih? Toxic. Iya toksik dan kekeh aja gitu loh, pengen ada hubungan sama kita gitu loh. Padahal kan kita udah putus, padahal mah ya maksud aku tuh ya udah sih yang udah aja. Ada juga kan yang mantan rese kayak gitu. Ada banyak Teh. Itu Si Rian tuh Teh salah satunya. perspektif Teh aku banget sih. Aku pun gitu. Teh. Aku kayak pun, gitu. Iya, aku pun ke pihak yang lebih ngeblok. Menurut aku nih gini loh. Kenapa alasan aku ngeblok itu tuh di level dewasa kita yang lebih lanjut gitu loh. Menurut aku dengan cara ngeblok itu kita udah selesai semuanya ya kan, udah nggak ada Betul urusan lagi. banget. Dan Yes. itu kedepannya untuk menghargai pasangan kita yang baru nantinya Teh. Betul banget. Tuh. Jadi karena banyak banget kan orang yang bilang katanya kalau udah putus ngeblok kayak anak kecil, padahal bukan kayak gitu. Enggak dong, itu level Bukan dewasa kayak yang gitu. lebih lanjut ya. Betul, justru kita setelah ngeblok itu kan sebulan 2 bulan kita buka lagi, dan istilahnya sebulan 2 bulan kita udah lupa dan kita udah punya yang ngobatin kita lah istilahnya kayak gitu kan. Tapi aku sih enggak sih Teh. Aku kalau untuk ngeblok ya tetap ngeblok. Menurut aku udah nggak ada awalan lagi untuk akhiran kita yang udah terjadi Iya. gitu loh. Aduh. Sudah gitu. menutup lembaran yang lama gitu Teh. Iya, kalau misalkan kamu kayak gitu, kalau misalkan aku sih kayak gitu, maksudnya sebulan 2 Iya, bulan nggak aku apa-apa, buka itu lagi, perspektif udah teteh kan. masing-masing, yoi, jadi udah masing-masing kayak gitu. Jadi Teteh biar terbiasa ya. Kadang proses healing yang memberatkan kita dalam proses healing itu yaitu kita masih mencari tahu dan dicari tahu gitu loh. Betul banget, betul. Makanya itu yang memberatkan proses healing kita. Padahal proses healing kita itu nggak sebentar gitu loh. Untuk menemukan sesuatu kenyamanan yang baru tuh butuh proses sulit, dan waktu yang menurut aku. lama ya. Usahanya Bener banget. Effortnya itu besar banget ya. Iya, betul. Benar. Jadi makanya aku bersikap kayak gitu, ya terserah lu mau nganggap gua apa kayak gitu kan. Enggak sih Teh, Ya aku kita setuju kan sama punya perspektif prinsip Teteh. iya, Soal kita aja kan punya ini masing-masing gitu. Dari awal emang gue gitu dong. Lu apa aja setuju aja. Enggak, ini aku setuju deh. Karena kadang kita nggak tahu loh yang ngobrol tuh mukanya kayak gimana ya guys sih, tapi kayak udah kenal. Ya, Berapa? karena kan kita kan friendly ya. Iya. Kalau aku sih tipikal orang membaur Teh. Aku tuh lebih ke yang apa ya? Bisa inilah langsung berbaur gitu. Aku tuh Bagus. Enggak Teh, karena dia tuh udah tua Teh. enggak. Gila 26 gue masih udah tua masa parah lu. 26 Teh belum sumuran lah. gua. Teteh berapa? Belum lah. Aku 98, lahiran 98. Oh 98. Iya enggak apa-apa lah, orang enggak beda jauh belum. Ya belum apa lah 35. sharing dong. Iya, sharing bener. tuh kita tuh nggak harus istilahnya kita tahu umur ataupun Bener. mandang umur. Karena kan umur dewasa aja kadang ada pikirannya kayak anak kecil ya kan. Itu tuh betul. semua tidak bertergantungan sama umur. Yang penting kita nyambung aja ngobrol. Aku rangkum ya. Aku rangkum nih Teh. Dewasa itu nggak bisa dilihat dari angka, tapi dewasa itu bisa dilihat dari pola pikir. Betul banget, wawasan yang luas. Sambil baca lu tadi lo ya. Enggak anjir ini parah lu ya gua. Bener banget. Jadi wawasan yang luas, pengetahuan juga gitu. Ini ke pertanyaan selanjutnya ya Teh ya. Mm-mm. Aku mau nanya ekspektasi itu egois gak sih Teh? Egois Berpikir buat diri ekspektasi sendiri. Teh. Maksudnya tuh ekspektasi itu hal yang egois atau enggak gitu loh.
kadang kan kita sering berekspektasi tentang orang lain tuh yang sebenarnya orang lain itu nggak seperti yang kita ekspektasiin gitu loh teh. Iya, jadi nggak jatuhnya kayak nggak overthinking seperti dulu apa loh, yang kita mau gitu kan. Bukan. Jadi nggak seperti yang kita pikirin kalau dia begini gitu loh. Iya, ini tuh ekspektasi tuh maksudnya dalam hal apa dulu? Menilai seseorang. Aduh, gila sih kalau misalkan ngomongin ekspektasi tuh emang bener-bener kayak nyakitin buat diri sendiri nggak sih? Bener sih, bener teh. Iya. Soalnya kalau misalkan hal itu terjadi nggak sesuai sama yang kita ekspektasiin tuh kayak, aduh, kok gitu banget ya? Kok nggak kayak sesuai nggak nerima ekspektasi? gitu. Kayak nggak nerima. Berarti Tapi- menurut Tete egois apa enggak nih? Tapi gini loh, dibilang egois iya, dibilang enggak juga iya sih. Waduh. Karena di sisi lain kalau misalkan kita ngomong itu egois, emang beneran egoisnya buat diri sendiri, apa yang kita mau harus gitu kan, sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kan di sisi lain juga itu juga kan kita kembali lagi gitu kan, kita tuh cuma hanya berekspektasi, terus selebihnya kan istilahnya kita kan kembali lagi kan gimana Allah yang ngatur gitu kan. Tapi kadang kita juga kadang suka berpikiran buat diri kita nyakitin juga gitu loh, nggak sesuai dengan yang rencana apa yang gue mau gitu loh. Menurut aku sih yang disebut egois iya, disebut enggak juga, ya gimana ya, orang apa yang kita mau gimana, kadang apa yang kita mau itu nyenengin buat diri kita sendiri kan, jadi ekspektasi dulu aja gitu kan, kita lihat hasilnya nanti, tapi setelah hasilnya kayak gitu kan sakit hati juga ke kitanya gitu. Jadi aku juga sebenarnya bingung sih, tapi menurut aku sih egois enggak, ya enggak. Ya intinya enggak ya menurut Tete ya, enggak ya. Karena Ya itu lebih ke enggak sih. enak dengerin suara Teh Pipi. Karena itu menurut aja. Tete itu manusiawi aja ya. Ya manusia, gini loh, manusia hidup mana mungkin dia nggak punya ekspektasi tinggi. Maksudnya nggak mungkin dia tidak memiliki ekspektasi, nggak mungkin dia itu. Kalau misalkan orang yang kayak gitu is dead. Jatuhnya kayak gitu nanti resikonya bisa jadi kayak overthinking nggak sih? Iya emang ya, menggiring. itu kan dia satu circle. Iya, jadi kita ekspektasi ini menggiring opini kita ke hal yang overthinking. Betul, hard overthinking membuat kita netting. Bener ya dong. Netting apa sih netting? Gini loh Teh, tapi pernah nggak sih Teh ekspektasi Tete tuh mencegah keilfilan Teteh terhadap seseorang. Maksudnya gimana sih? Kayak contohnya gimana? Gue bingung deh. Emang dia bingung saya juga. Bahasanya itu berat banget ya, sumpah. Bukan. Jadi kadang karena ekspektasi Teteh nih, Teteh udah ekspektasi nih kalau orang ini nih begini nih. Jadi yang tadinya Teteh kalau nggak berekspektasi tuh kayaknya ilfil deh sama dia. Tapi setelah Teteh jadinya ilfil karena sikap dia. Tapi karena Teteh udah berekspektasi duluan nih, jadi mencegah keilfilan Teteh. Jadi Teteh biasa aja gitu karena Teteh udah tahu seperti apa ke depannya gitu. Terus pernah gak Teteh ngerasa kayak gitu? Enggak sih Ki, selama ini belum pernah. Itu Rian. Oh Rian, kalian suaranya sama. Oh iya. Gini loh Ki, kalau misalkan Rian. Gini ya. Iya. Nggak apa-apa kok aku mah Teh. Kalau misalkan ekspektasi, kalau dalam hal percintaan, aku tuh jarang banget, kecuali rencana aku buat kedepannya gitu. Waduh. Bener, contohnya gini loh, aku tuh pernah tuh pasti setiap tahun pasti punya rencana, tahun ini tuh gue harus ngapain, harus apa yang gue ubah dari diri gue, terus apa yang gue kejar, apa yang gue mau itu harus dapat. Itu tuh maksudnya setiap tahun pasti aku punya rencana kayak gitu. Itu kan sama aja dong, kita berekspektasi kan, maksudnya kita punya rencana tinggi gitu kan, dan akhirnya kayak gitu. Maksudnya ada juga misalkan halangannya dengan istilahnya adalah keluarga yang meninggal lah, ada inilah, ada itu, ada aja gitu masalah. Kan nggak sesuai ekspektasi juga kan. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan ngomongin ekspektasi, kita boleh aja berekspektasi karena kita kan di sisi lain manusiawi yang istilahnya hidup normal gitu kan. Boleh kita berekspektasi itu. Tapi nggak usah berlebih gitu ya Teh. Iya, itu juga hal yang kita makan lah sehari-hari dalam istilah kayak gitu kan, dalam kasarnya gitu. Bener. Teteh aku banget sih. Dalam kasarnya gitu kan. Tapi di sisi lain juga kita harus, ketika kita berekspektasi tinggi, kita harus mikir dulu pahitnya.
Jadi kita tuh kayak beradu gitu, jadi biar seimbang, kita nggak terlalu berharap, kita juga tahu konsentrasinya ke depannya kayak gimana. Misalkan tahun depan gue pengen deh punya mobil, punya rumah, pengen kayak ngerubah hidup gue, pengen pindah ke nah. Tapi kan di sisi lain kita juga pasti ada pemikiran, jangan dulu deh, ya lebih baik gue jalan ke depannya gimana nanti. Kadang gitu juga kan berpikir kan. Benar teh. Gak mungkin kita selalu berekspektasi tinggi juga, di sisi lain kita juga harus ada pikiran yang buat kita ngejaga-jaga gitu loh. Rasional. Yoi. Oh iya, kalau rasional nih ya teh, Teteh tuh tipikal orang yang berpikir rasional gak sih dalam suatu hubungan? Waktu di hubungan itu dihadapkan suatu masalah apapun gitu. Kalau misalkan aku sih lebih ke konsisten sih, Ki. Waduh. Rian. Oh iya, Iya. ya Allah, sorry ya, maaf. Pokoknya bedainnya kalau Soalnya pertanyaan-pertanyaan kalian di ghosting. enggak teh, kalau pertanyaan-pertanyaan kritis itu pasti dari aku teh. Enggak, intinya Rian tuh di ghosting. Enggak. Teteh lebih milih gua. Intinya si Rian lagi curhat nih, Ki. Enggak teh. Enggak teh. Iya, aku Kita ini udah nyatet teh. Iya. Udah nyatet pertanyaannya Oke. teh. Iya. Jadi Aku sih lebih ke konsistensi kalau misalkan dalam hubungan. Gini loh, aku tuh tipe kalau cewek yang susah banget gitu loh. Maksudnya dalam artian susah banget cowok deketin aku karena aku orangnya cuek. Iya. Teteh ini lu tau gak deh? Jadi dia Iya. ini tuh banyak banget yang suka. Terus tapi nggak bisa untuk mantap-mantapin dia. Mustahil loh. masa iya sih? Iya loh, benar. Apa aku perlu hafalan 10 jus dulu nih buat Teteh? Makanya Lu aja dalam belum istilah, mandi hadas. Gua habis ngapain memang mandi hadas? wah ngapain nih mandi Aduh. hadas. Enggak teh, Kalau- itu tuh kalau cowok kalah saing pasti serangannya begitu teh. Enggak sih, makanya gini loh, makanya aku tuh istilahnya dalam artian aku yang sering ngeghosting, bukan ngeghosting sih ya, kelebihnya kalau misalkan Kayak aku Orang lain deket cuma sama berekspektasi cowok, lebih Iya, aja iya, gitu iya. ya kata Teteh ya. Iya, ghosting jadi gitu, kayak Teh. jadi kayak gimana ya, aku tuh kadang suka risih juga sih sama cowok yang istilahnya belum punya hubungan Oh iya, ini, itu aku ilfil, aku nggak suka. poin apa aja yang buat Teteh ilfil? Nih, pertama cowok yang istilahnya so asik. Waduh, So so asik asik. dalam hal apa nih? Teh, aku kan so asik teh. So asik. Iya, Iya, maksud- aku aja baru kenal udah so asik nih Teh. Maksudnya bukan Mampus. gitu, so asik dalam artian kayak gimana ya, kayak kita istilahnya ya kan ini podcast kan sama Iki. Iya. Maksudnya Kakak kita bercanda teh, itu gimmick teh. Iya, Teh, enggak, gimmick, Teh. iya. Lanjut. Ini Enggak gimmick, enggak ada. makan Teh. Iya bener banget. Ini ada kan istilahnya orang yang tahu kita gitu kan. Tapi kita Iya, tuh iya. emang tahu dia, tapi dia tuh kayak ngerasa so akrab gitu loh. Aku tuh ilfil loh cowok yang kayak gitu. Maksudnya kayak kenal juga kayak nggak ada basa-basi, kayak yang gini kayak gitu aku nggak suka. Oh, jadi Pertama, Teteh tuh cowok enggak yang- suka yang basa-basi ya? Iya, maksudnya cowok yang kayak yang banyak omong juga gitu. Aku nggak Terlalu suka. lebay lah ya bereaksinya Lebay. Teh. Terus yang bikin aku ilfil tuh cowok yang jujuran aja ya. Maksudnya Iya, ini nggak tuh apa-apa, buat Teh, pelajaran nggak buat apa-apa. kalian. Benar. Terus yang kedua, aku tuh nggak suka juga cowok yang istilahnya dalam dia berucap, kadang kan istilahnya baru kenal gitu kan, kayak gimana ya, kayak nggak sopan aja gitu ngomongnya gitu. Maksudnya lu belum tahu gue kayak gimana, tapi Iya. itu kelihatan dia bikin kita ilfil, yang bikin cewek ilfil. Terus yang ketiga, cowok yang bau badan. Nggak mandi kali teh dia teh. Ya nggak tahu, pokoknya aku nggak suka aja cowok yang nggak rapi. Cowok yang so asik, yang so ganteng juga. So ganteng, waduh. Iya, So Ki, ada kan Ki, Rian Ada, yang cowok yang ada so gitu. ganteng kan. Iya, Banyak bener. seolah-olah gue Iya, ada. ganteng gitu kan. Itu yang tadi ngomong mulu tadi. Enggak, jadi ya itu kan kadang ada orang yang mencoba menjadi sesuatu yang Teteh pengen kan, yang ngedeketin Teteh itu kan. Iya, cuma maksud aku tuh gini loh, tiap orang kan ada juga kan yang beda-beda apa yang kita mau dari cowok itu juga kan. Kalau misalkan kita dari awal udah ngelihat perilaku dia kayak gitu, kita juga mundur duluan Ki, biarpun dia Iya, istilahnya contohnya gini loh, lu mau seganteng apapun, kalau misalkan lu ngobrol sama gue, obrolan lu gak gue baik aja, mau lu ganteng, mau lu istilahnya rapi atau gimana, kalau misalkan ngomong gak nyambung kan ke kitanya juga, ya apaan sih cowok ilfil, udahlah gitu. Aku tuh kayak gitu. Berarti Teteh setuju dong, kenyamanan itu berawal dari sebuah obrolan.
Ya emang semuanya dari komunikasi. Bah, Semuanya dari komunikasi. Biarpun kita punya hubungan aja kan yang utama itu komunikasi. iya. Komunikasi, toleransi, itu yang utama. Imunisasi. Vaksinasi. Wow. Nggak, Wah. benar. Iya benar. Kadang kan ada orang yang kita bicara paras dan fisik ya. Mm-mm. Yang si cewek 9, cowok 9 ya kan. Tapi dia nggak menemukan suatu kenyamanan dalam suatu hubungan mereka, baik secara obrolan, perilaku dan lain-lain. Dan itu mungkin kedepannya secara hubungan mereka bakal nggak lama ya, kayak gitu ya. Iya Ki, karena rata-rata kan ada juga yang istilahnya mereka putus, padahal udah nyaman, tapi putus cuma gara-gara komunikasi yang kurang bagus, kurang baik. Itu Iya. juga ada yang karena kayak gitu. Nah makanya Lebih ke saya- komunikasi sih, kataku mah. makanya tuh kita tuh kadang suka kesel nih Teh, kalau misalkan ada nih pasangan yang si ceweknya ratingnya 9, cowoknya tahu ratingnya 4 di dalam secara fisik lah ya. Tapi udah ada yang bisa berkomentar, dia apaan sih, masih gantengan gue. Lu nggak bisa menilai kayak gitu loh. Ya, kalau lu Nggak merasa lebih baik dari dia, kenapa nggak lu yang bisa dapetin dia gitu? Iya benar, Ya. benar banget. Jadi kita bicara dari luar, ya. Nah itulah cewek menilai, bukan karena fisik juga, karena dalam cara dia ngobrol, cara dia istilahnya berbagi cerita. Kalau misalkan nggak nyambung, nggak sefrekuensi, lo mau seganteng apapun ya baik aja, kayak Jadi, gitu. biasa aja lah ya jadinya. Biasa aja. Gini loh, jangan memandang dan memihak ke cewek kalau misalkan kita tuh mandang fisik. Jujur banget, rata-rata kadang ada juga cowok yang istilahnya biasa aja, yang sederhana. Tapi kalau misalkan dia sesuai dengan apa yang kita butuhkan, fisik tuh nomor sekian. Oh, aku punya jargon gini Teh. Mungkin aku nggak good looking, tapi aku jamin ke depannya aku bakal good thinking. Good thinking. Iya. Apaan sih Dek, bahasa Inggris lu? Gini loh kali, mungkin gue gue nggak nyambungin good looking. AB gitu loh, nyambungin AB. Mungkin Good- gini kali ya. Good thinking tuh mempunyai planning ke depannya gitu loh Teh. Nah, coba denger di revisi sama si Teteh nih, gimana Teh tadi Teh? Dijabarin. Kan ada juga. Mungkin gue nggak good looking, yang penting gue good rekening. Aduh, itu Berat. kan Nggak good bercanda, Ya, nggak canda apa-apa. guys. Enggak, good thinking itu kan awal dasarnya gitu loh Teh. Good thinking itu berpikir baik itu dasarnya ya. Kedepannya kan bakalan ada planning yang cemerlang gitu loh. Dalam ini hubungan ini mau dibawa kemana sih? Ya kan? Seserius apa sih kita berkomitmen dalam hubungan ini? Sekonsisten apa gitu? Itu Terus, dasarnya yang ditanyain? itu nggak ada yang ditanyain sih, aku cuma ngeluarin jargon aja sih. Iya. Iya, kadang ada yang kayak gitu juga kan. Istilahnya cowok juga ada yang gak good looking tapi dia berwawasan luas, bro. Itu tuh benar-benar bikin cewek itu aku bikin banget cewek sih. luluh tahu. Terus aja Dek. Itu aku banget sih. Terus Bikin aja Dek. Bikin cewek luluh tahu. Kadang laki-laki yang berwawasan luas tuh bikin kita bener-bener wah ini laki gila ya gitu. Berwawasan Jadi luas kita tuh kayak- dalam hal apa nih? Kalau menurut Teteh, Apapun itu. ya? Iya, paham Teh. Kadang tuh ada cewek yang nyaman karena apa ya? Gimana sih ngomongnya? Berwawasan tinggi gitu. Jadi apa yang si cewek ini nggak tahu, si cowok ini tahu gitu. Gimana sih ya? Iya, ngomongnya? itu kan dalam saling melengkapi. Iya, Kenapa cewek itu suka sama istilahnya ada cowok yang istilahnya fisik biasa. Kalau misalkan ngobrol nyambung, terus kalau misalkan cerita apapun itu dia tahu. Nah, di situ si cewek, wah, ini cowok kayaknya apa yang gua nggak tahu dari gue, apa yang gua nggak tahu gitu loh. Ini cowok tahu, jadi kayak nyambung gitu. Itu yang saling melengkapi, itu gitu yang disebut saling melengkapi. Pertanyaan terakhir nih Teh. Teh. Kita udah berjalan Oke. 34 menit Teh. Jadi ini sebenarnya thank you banget sih Iya udah sih. ditemenin bareng Iya. Teh Pipi ya. Udah mau sharing gitu loh. Jauh-jauh. Enggak sih, emang nyambung nggak sih ngobrol sama aku? Nyambung banget. Nyambung kok Teh. Aku banget sih. Masa sih? Sebelumnya Teteh ini lagi di Pandeglang apa stay di Jakarta? Enggak, aku lagi di Jakarta. Oh di Jakarta, Kemarin aku pulang, udah masih di Jakarta Rawamangun Teh. Enggak, aku udah di Kemayoran. Kuliah gimana? Kuliah udah lulus? Kuliah ini semester 7 Ki, doain ya, bentar Oh lagi. iya, doain Karena deh, teman-teman amin. wisuda. Amin. Kita yang Amin. tamatan cuman SMA SMK pasti mendukung Gak Teteh boleh sepenuhnya. gitu. Iya dong, harus. Pasti. Harus dong.
Terus Pertanyaan terakhir ya. Ini yang terakhir. Teteh itu lebih suka cowok yang berpikir logis atau agamis? wow, berat juga nih pertanyaan. Berat banget. Kalau misalkan aku sebentar. Ya, kok hilang sih? Lu tarik. Bentar, Teh. Ya, santai. Dah, ada nggak? Ada. Kita ulang nih, Teh. Yang aku tadi tanya, Teteh ini lebih suka cowok yang berpikir logis atau agamis? Sumpah lo Iki Rian. Iki, karena aku belum beres ngomongnya. Oh iya. Tunggu dong, jangan potong. Maaf. Punten euy. Ini tuh kata aku tuh pertanyaan yang sangat apa ya buat aku. Gimana ya? Iya, beratnya karena gimana ya? Gini loh, kadang ada juga laki-laki yang berpikiran logis tapi dia agamis kurang. Ada juga cowok yang agamis banget tapi dia logisnya kurang. Aduh, bingung gue jawab apa ya. Jawab aja, Teh, enggak apa-apa. Mungkin kalau aku lebih ke cowok yang berpikir logis sih kalau untuk sekarang. Maksudnya dalam artian gini, ini tuh dalam artian sekarang atau untuk buat rumah tangga atau gimana sih? Gak masalah sih, Teteh bisa nilai sekarang, bisa nilai ke depannya. Kalau aku sih lebih yang logis ya. Lebih Kenapa, yang logis. Teh? Ya karena kalau logis itu pasti ngikut sebenarnya ya. Enggak sih. Iya. Dia kalau untuk yang punya pikiran logis tuh menurut aku kayak yang dia lebih pinter aja gitu loh. Maksudnya gini loh, bukan aku merendahkan agama atau gimana. Kalau untuk agama kan kita bisa belajar juga dalam Al-Quran kan. Bener, alhamdulillah banget. Semuanya kita belajar dalam Al-Quran. Terus kalau misalkan kita berpikir logis kan istilahnya dia kayak lebih wawasannya tuh lebih luas aja gitu loh. Dan yang punya berpikiran logis pasti dia punya berpikiran agamis. Kalau untuk berpikiran agamis aku belum tahu juga ya. Belum tentu mereka punya berpikiran logis karena apapun itu dia lebih memihak ke agama sesuai dengan agama hukum-hukum gitu loh. Agama yang berlaku hukum-hukum agama yang berlaku. Jadi dia tuh kalau misalkan orang yang agamis itu apapun itu dia berhubungan dengan hukum agama. Kalau kayak gitu sih menurut aku. Kalau misalkan yang logis kan istilahnya dia kayak ya udah apa yang gua pikirin menurut gua benar aja. Kalau misalkan agamis kan kadang dia berpikir lagi ini yang gua pikirin dosa nggak ya? Ini yang gua tahu itu dosa nggak ya gitu loh. Jadi kalau misalkan yang logis dia bisa beragamis. Jadi ya bisa juga sih yang beragamis juga bisa juga yang berlogis cuma lebih ke logis sih. Tapi bisa dibilang tuh kenyamanan ini dimulai dari hal-hal yang logis dulu ya Teh ya. Nggak kenyamanan sih, keintiman gitu dimulai dari hal-hal yang logis dulu ya Teh. Yang logis karena kita kalau misalkan agamis kita bisa belajar bersama sih menurut aku. Dan itu pun agamis itu kan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita tuh harus tahu tentang berpikiran agamis. Nah kita lebih pentingnya lagi karena kita hidup di dunia istilahnya kan. Kita harus seimbang aja, yang penting harus seimbang. Tapi kan di sisi lain kita juga harus punya berwawasan yang logis gitu loh. Karena kita juga pasti berpikirannya agamis ya, orang Islam. Benar. Iya, masa iya kita nggak punya pikiran agamis, parah banget. Aku mah dukung perspektif terus Teh. aja didukung. Gue bener. Apa gue bete. Enggak Teh. Aku tuh bener. Enggak, maksud aku tuh kayak jarang gitu loh perempuan yang mencoba berpikir logis. Kadang mereka kalau udah jatuh hati gitu sepenuhnya sama orang itu gitu Teh. Enggak berlandaskan logis dulu. Iya, kayak kalau misalkan kayak gitu deh, intinya kayak gitu. Agamis mah kita harus saling sama-sama belajar. Benar Teh, benar, aku setuju kok. Iya, biarpun kita Islam, tapi kita juga di sisi lain gitu kan, kita harus punya juga pikiran yang logis. Benar banget. Ini sungguh luar biasa sekali pembahasan bareng Teh Pipi Handayani ya. Kita sudah menghabiskan. Haryani. Nama aku pakai nasi kuning loh Ki. Oh iya. Pipi Haryani. Gue dari dulu panggil Handayani. Ya ampun. Tuturi kali ya Ki. Teh sebelumnya makasih banget ya Teh ya atas waktunya ya Teh.
Udah Sama. ganggu nonton Netflix ya. Aku lagi nonton tadi, Iki ngechat aku. Teteh pasti nonton film Korea ya. Enggak suka Korea Teteh mah ya. Enggak, aku lebih suka dokumenter, terus kayak action kayak gitu. Sky Fiction. Aku belum nonton itu. Time travel. Udah lah, Teteh. ya. Teteh jangan, Teteh kalau nonton Netflix jangan lupa nonton Dark yang series ya. Apa? Dark. Ngomong Gelap, dark dark. aja dark aja. Oh, Dark, aku emang belum dark. tuh. Kayaknya seru tuh film. Seru emang bener Teh. Tapi coba Teteh mengerti, nanti kita bahas di podcast selanjutnya Teh. Iya. Film Teh, Oke. next mungkin kalau kita undang lagi nggak apa-apa lah ya. Enjoy ya. ganggu waktunya ya. Ya Teh. nggak apa-apa Ki kalau Nggak misalkan apa-apa ada ya. waktu. Oke, Iya, oke. pasti Pas. kok. Sorry nih kalau tadi ngeganggu waktu untuk nontonnya. Nah, Enggak Nanti lah, bisa slow lanjut untuk aja. nonton kok. Iya. Oke. Cheers. Oke, paling itu aja ya, Teh ya. Terima kasih atas waktunya 40 menit bersama Teh Iya Teteh Iki, Vivi Rian, Aryani. makasih Iya, juga iya, loh, Teteh, makasih. udah mau ngobrol sama aku. Sama-sama. Kita loh yang ini berterima kasih loh Teh, ngobrol seneng sama Teteh ini. seneng banget. Iya. Oke, Teteh. Teteh, makasih ya. Dadah. Makasih Teteh, dadah. Dadah. Assalamualaikum, selamat See you. malam, sehat Waalaikumsalam. selalu. Amin.